Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke konten ya. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko. Di episode kali ini Juragan Niko akan membahas mengenai pemeriksaan rutin ya kepada kelinci setiap bulannya atau setiap minggunya. Jadi untuk pemeriksaan rutin itu tetap dilakukan atau wajib dilakukan oleh para peternak terhadap kelinci-kelincinya ya. Harus secara berkala ya, secara berkala itu harus diperiksa rutin. Contohnya ada satu kelinci ini ya, jenis Haila ya. Nah, ini adalah jenis Haila ya. Jenis Haila ini usianya hampir menginjak 9 bulan ya. Untuk 9 bulan BB 4,5 kilo. Oke. Jadi ini kelincinya yang besar ya, jenis Haila. Ini untuk pemeriksaan rutin sangat-sangatlah mudah ya, di samping dengan pemeriksaan kandangnya sendiri ya. Selain itu juga kemarin sudah dijelaskan untuk kandangnya pemeriksaan bagaimana cara pemeriksaan dari kelincinya. Oke, kita cek dari kelincahan dia ya, kelincahan dia atau keaktifan dia ya. Untuk dilihat ya, jantan aktif itu bagus ya. Jantan aktif itu bagus ya, berarti dia adalah agresif ya, agresif terhadap betina dan langsung ingin mengkawinkan ya, sering birahi. Nah, ini jantan yang bagus adalah agresif. Yang kedua adalah tidak kurus ya. Untuk tekstur kita cek, oh ternyata dia berisi ya, gemuk tidak kurus. Itu yang penting ya. Setelah gemuk tidak kurus, oke, dicek tidak ada luka-luka atau sayatan-sayatan ya di kaki ataupun di ekor juga. Ini harus dicek selalu ya. Kalau saya ngeceknya seminggu sekali, semuanya harus dicek. Jadi setelah itu kita cek dari ujung. Nah, dari ujung ini nih, hitungnya ini berair atau tidak ya, berair atau tidak, atau dia ngiler apa namanya, ingusan itu bisa jadi itu pilek ya, bisa jadi itu pilek. Setelah dari itu kita harus ngecek juga dari matanya apakah dia berkunang-kunang. Berarti kelinci yang berkunang-kunang itu biasanya sakit ya biasanya. Kalau ini kan merah delima. Kalau teman saya bilang itu Haila itu identik dengan matanya yang merah delima. Nah, itu dia, beda dengan kelinci lainnya. Nah, ini setelah dari matanya kita cek kepalanya ya, baik ya. Setelah dari kepalanya kita cek lagi ya, itu dari apa namanya, ini kupingnya. Oke, kita harus meriksa kupingnya sampai dalam-dalam seperti ini ya. Cek. Oke, ini bersih ya, bersih ya, bekas cemong. Jadi ini cemong itu jika di suhu panas dia akan memudar seperti ini, tidak apa-apa, yang penting bobotnya. Oke, setelah dilihat dari kupingnya, kita lihat cek dari kakinya ini sini. Oke, kita lihat cek kakinya. Oke, ceknya kakinya, jari-jari tidak ada skepis ya, tidak ada skepis ya di sini. Harus cek skepsnya juga. Skepis itu berasal dari seperti ini loh ya, kecil-kecil seperti ini ya. Wajib harus diperiksa, cek terus ini. Setelah dari dua tangannya kakinya di depan, telapak kaki harus dicek juga ya, telapak kaki. Oh ternyata ini bagus ya, tidak ada luka, tidak berdarah atau apa ya. Terus dari perut juga tidak ada benjolan, atau di kaki ini lengan ini tidak ada benjolan ya, aman, tidak ada benjolan. Benjolan itu biasanya seperti itu ya, apa namanya, mastitis orang bilang. Kalau sobat-sobat kelinci itu bahasanya adalah mastitis ya, tidak ada mastitis. Lalu kita cek dari belakang ya, ini tidak ada benjolan juga. Kaki juga sehat ya, kaki besar, tidak ada skepis ya di sini, tidak ada skepis. Biasanya skepis itu warna putih ya, semua itu mengerikan. Ini kasihan, jangan ya, sekali lagi. Setelah itu ini gemuk. Oke. Setelah itu kita cek lagi untuk bagian belakangnya, maaf ya, di bagian belakangnya itu kita cek apakah dia mencret atau tidak ya.
seperti ini. Oh ternyata ini tidak basah. Biasanya kalau mencret itu dia akan coklat seperti ini, coklat semua. Cuman ini sehat semua ya, sehat. Setelah itu apa yang perlu dilakukan, yaitu kita cek bagian bawahnya. Kita angkat sebentar, oke, seperti ini ya, tuh ya, sehat ya, dia tidak skeptis parah ya. Ini tuh ini ada telurnya. Jadi oke, kita cek lagi sel, kita balikan ya. Pengecekan seperti ini saja ya. Jika ada skeptis segera dioleskan, jika ada sorhok segera diobati oleh obat-obat sorhok ya, bisa dari bioplacenton atau lukavik atau sil ya, salep sil itu bisa ya. Itu mungkin sedikit gambaran untuk yang jantan. Betina juga sama, untuk pemeriksaan juga sama, menyeluruh seperti itu. Wajibnya itu adalah skeptis ya, kita harus mengamati yang namanya skeptis, karena itu tidak terdeteksi oleh siapapun, tidak mengundang massa ya, cuman dia mengundang kawan juga ya. Jadi skeptis tidak sendiri, dia ngajak keluarganya ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, biasanya langsung ke kuping macam-macam. Jadi kita sebagai peternak kelinci ya harus apa ya, jeli ya, untuk melihat-lihat kelincinya, harus mengecek setiap seminggu sekali lah apa enggak. Kalau setiap hari kan kita lihat itu hanya visual belaka, dalam artian hanya sekedar oke, ini udah makan, oke makanannya habis, oke selesai ya. Sedangkan kita sebagai peternak kelinci itu memang harus lebih intens terhadap kelinci kita sendiri. Jadi dicek betul-betul itu adalah apakah berpenyakit atau tidak, pakannya habis atau tidak, mencret atau tidak, kembung atau tidak ya. Kalau kembung itu bagaimana? Kembung itu biasanya lebih besar ya, besar cuman tidak berisi. Ketika ditepuk tidak kencang itu bunyi buk-buk-buk seperti ada balon di dalam, itu biasanya ada penyumbatan di area pencernaan. Itu harus diwaspadai juga ya. Jadi ini saya hanya memberitahu mengenai pengecekan saja, pengecekan rutin terhadap kelinci ya. Memang harus seperti itu. Untuk sapian bagaimana ngeceknya? Sama saja, sapian anakan itu sama seperti tadi, dicek dari ujung hidung sampai ujung ekor. Oke. Mungkin itu sedikit ulasan atau info dari Juraganiko. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sobat-sobat kelinci yang ada di YouTube. Jangan lupa untuk like ya, like, share, komen, dan subscribe di channel Juraganiko. Oke. See you di next episode. Bye.